yang ingin download kitabnya ada di Play Store, ada. Jadi kawan kita Akhrifki download di Play Store, ada judulnya Ar-Rawdu Al-Murbi'. Ini kitab yang diberikan khidmah yang luar biasa oleh umat Islamiyah. Semoga saja itu pertanda bahwa kitab ini memiliki qabul di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga dimudahkan bagi kita untuk mendapatkan faidah darinya. Antum bisa download di Play Store. Yang handphonenya Apple, antum bisa langsung saja download langsung saja di di Google ya. Langsung aja tulis saja Ar-Rawdul Murbi', khususnya yang bagus ininya ya, halamannya itu tulis Syamilah, Ar-Rawdul Murbi' Syamilah. Syamilah ini jenis aplikasi namanya Al-Maktabah Asy-Syamilah. Mungkin antum pernah dengar ya, Al-Maktabah Asy-Syamilah. Ini sebuah aplikasi perpustakaan online yang sanggup memuat kitab hingga ratusan ribu kitab. Antum punya dalam handphone ukuran berapa senti itu? 3 kali 6 inch coba. Ratusan ribu kitab yang kalau para ulama bawa tuh harus pakai onta ya kan, zaman dulu. Antum cuma gini doang. Subhanallah. Jadi kalau antum tidak memanfaatkan handphone untuk keperluan tersebut, waliyadzubillah, kerugian yang luar biasa. Wallahi kerugian yang luar biasa. Kalau antum download lebih enak lagi langsung di laptop atau di komputer di rumah ya. Bagi yang ada, yang belum ada, semoga insyaallah dalam waktu dekat punya laptop atau komputer di rumahnya. Itu kebutuhannya memang cukup tinggi, giginya itu sekitar kebutuhannya itu sekitar 100 giga kalau nggak salah. Gede banget. Itu ana dapat, tapi yang sudah dapat isinya sudah ada kitabnya semua. Sekitar kitabnya tuh banyak sekali. 10.000 lebih kitab di dalamnya. Masya Allah. Kalau berbikin perpus mungkin butuh berapa meter itu. Kayunya aja pesan dulu di Arif ya, pesan. Mungkin jadinya aja seminggu, gotongnya pakai tukang lama. Antum tinggal Maktabah Syamilah download. Ada Ustadz di Bekasi, orang Tegal dia. Ustadz siapa namanya ya? Ingat gak? Bukan. Dia jualan CD install untuk Maktabah Syamilah, sudah ada isinya. Jadi bukan hanya aplikasinya, tapi kitabnya sudah dia downloadkan semua di situ. Dia nanti ngirim pakai flash disk, Kebutuhannya seperti itu. Kira-kira antum harus ngosongkan laptop atau komputer sekitar lumayan lah 100 giga ya. Kira-kira seperti itu. Tapi mantap itu, Masya Allah. Kitab apapun antum cari insya Allah ada. Taib. Seorang wanita tadi ya sampai ya disunahkan untuk memanjangkan pakaiannya hingga menutup seluruh, bahkan sepatunya ketutupan, ukurannya, warnanya, bentuknya tertutup. Kalau bentuknya tertutup tapi suaranya nggak ketutupan, sama aja bohong. Nah, maksudnya adalah nggak nampak itu semua. Yang namanya suara, bentuk, warna itu tidak nampak semuanya. Memanjangkan boleh sampai 2 shibr, disunahkan 1 shibr. Kemudian ada seorang sahabiyat yang meminta lebih dari 1 shibr karena semangatnya dalam menutup aurat. Dulu disunahkannya 1 shibr. Kemudian minta lebih dari itu. Dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 2 shibr, dan tidak boleh lebih dari itu. Makruh lebih dari 2 shibr. Jadi seorang wanita pakaiannya paling panjang 2 shibr. 1 shibr cukup. Kita katakan 1 shibr cukup. Sunnahnya 1 shibr. Boleh sampai 2 shibr, lebih dari itu hukumnya makruh. Jadi antum harus mulai menata urutan hukum. Jadi karena tiap-tiap permasalahan itu memiliki hukumnya masing-masing. Kalau segini hukumnya apa, segini hukumnya apa, segini hukumnya. Pakaian merah seperti apa? Kalau ada garis putihnya gimana? Di bawah kaki pakaian seperti apa? Ada keperluan atau tidak? Apakah ada unsur kesombongan atau tidak? Atau memang dia tidak ada kesombongan dan tidak ada keperluan, memiliki hukum yang berbeda-beda. Jadi jangan buru-buru mengatakan orang itu awam. Bisa jadi dia lebih alim daripada antum, hanya saja kepepet kondisinya. Kepepet, diancam sama bosnya,
ya kan, nggak ada waktu untuk nyari pekerjaan lain kecuali antum direktur perusahaan, ya kan, antum silahkan celananya dinaikkan masuk perusahaan saya langsung jadi manajer. Nah, kalau antum tidak punya solusi jangan sok-sokan. Nah, jangan sok-sokan, lihat dulu alasannya, kalau memang alasannya khoyala, yaitu oh enggak, saya yakin ini yang benar tuh seperti ini. Nah, inilah ada kesombongan dalam hatinya. Pokoknya kalau ormas saya pakai celana ya harus di bawah mata kaki karena kita bukan Wahabi. Nah, ini namanya khuyala, ini kesombongan. Tidak mau menerima hadis-hadis Nabi SAW yang terang-terangan melarang untuk memanjangkan celana atau pakaian di bawah mata kaki. Adapun aduh gimana ya, saya pengen Mas, saya tahu hadisnya, tapi saya sudah pernah dimarahin sama bos. Nah, dimarahin sama bos, diancam, dipecat. Nanti keluarga saya makan apa? Bulan depan harus bayar kontrakan. Ayo antum mau jawab apa? Ya kan? Soalnya antum punya kontrakan lebih, udah kontrak di tempat saya. Ya. Terus makan saya yang masakin. Terus kalau kamu mati, yang masakin siapa? Nah, yuk bingung lagi antum. Baik. Jadi jangan buru-buru. Harus tahu betul kondisi tiap orang per orang. Kita harus memperbanyak husnudzon. Nasihatkan kalau memang keperluan, nah kan? Ad-darurah tuqaddar biqadriha. Ada kaidah keperluan atau darurat atau hajat itu diukur sebanyak porsinya, nggak boleh lebih. Toib, dia memanjangkan celana di bawah mata kaki karena keperluan pekerjaan. Toib, di luar pekerjaan berarti dia nggak butuh kan? Iya kan? Nah, kalau sudah tidak ada keperluan maka harus menaikkan celananya. Cukup di waktu yang darurah. Cukup di waktu yang darurah atau di waktu hajatnya dia nggak bisa pakai celana kecuali harus dipanjangkan karena berkaitan dengan maisyahnya, berkaitan dengan infak, anaknya ada 10, istrinya ada 4. Nah, baik. Berikutnya wa yukrahu, makruh lagi dalam masalah pakaian, lubsu thawbil ladzi yasiful basyrata lirrajuli wal mar'ah. Makruh menggunakan pakaian yang menampakkan warna kulit atau transparan, pakaian yang sedikit tipis, pakaian yang sangat tipis sehingga menampakkan warna kulit bagi laki-laki ataupun wanita. Bagi laki-laki ataupun wanita. Kok bisa makruh hukumnya coba? Mana menurut antum? Masa wanita pakai pakaian transparan makruh? Terus jalan-jalan di pasar antum bisa pusing, semaput di tempatnya kan. Baik, maksudnya adalah setelah menutup aurat. Aurat harus ditutup dulu. Syarat menutup adalah menutup warna kulit. Dan pakaian ini menampakkan warna kulit. Maksudnya adalah setelah menutup aurat. Auratnya laki-laki yang mana? Dari mana? Dari pusar sampai thayyib. Cuma nemu sarung panjangnya cuma segitu. Cuma cukup menutup dari perut ya kan. Tutup pusarnya sampai lutut. Kemudian yang lain antum malu nemu pakaian tapi tipis banget antum pakai. Nah, disinilah yang namanya makruhnya di sini. Makruhnya di sini karena pakaian tersebut dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Pakaian tersebut dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Jadi orang ketika betul-betul nampak warna kulitnya itu bisa jadi tidak menarik. Akan tapi begitu dipakaikan pakaian yang transparan, ini justru bisa menjadi menarik. Waliyadzubillah. Kemudian wanita ketika memakai abaya full ya, abaya full, kemudian memakai mungkin semacam kardigan, ya kan, pakaian-pakaian yang tipis, untuk luarnya lagi. Kalau itu tipis yang seandainya ditaruh di sini nampak warna kulitnya, maka disitulah makruhnya. Jadi maksudnya bukan pakaian menutup aurat, bukan. Akan tetapi setelah menutup aurat dimakruhkan menutup tubuh yang lain dengan pakaian yang sangat tipis, kemudian menampakkan warna kulit. Dan juga makruh menggunakan thawbu syuhrah wa thawbu asyuhrah, pakaian yang membuat antum menjadi bahan perbincangan. Nah, baik itu dari segi kemewahan maupun dari segi terlalu nelangsa. Nah, sama aja. Jadi antum pakai pakaian yang terlalu mewah, parlente lah kalau orang zaman sekarang, ya kan. Emas-emasnya berada di ujung-ujung baju. Wah, luar biasa.
diselingi sutra. Wah, ada ukiran namanya Kiai Haji Harto misalnya. Kiai Haji Harto. Yes, 2024. Nah, misalnya. Nah, yang mana orang lihat, bisa kayak gue kelambine. Nah, ini namanya syuhrah. Membuat dirinya menjadi perhatian. Pakai pakaian yang wajar, pakai pakaian yang wajar. Kemudian yang kedua, syuhrah itu tidak selalu mewah. Bisa juga terlalu nelangsa. Padahal dia bukan orang yang nelangsa, bukan orang yang nelangsa. Dalam suatu hadis Nabi SAW menyampaikan bahwasanya innallaha yuhibbu an yanzura ila athari ni'matihi fi ibadihi, atau yang maknanya kira-kira seperti itu. Allah Subhanahu wa taala itu suka melihat bekas kenikmatan yang diberikan olehnya Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Jadi kalau diberi rezeki lebih itu jangan berpakaian orang miskin. Yang ngasih enggak suka. Yang ngasih rezeki kepada kita tidak suka melihat hambanya pura-pura miskin, enggak suka. Kalau dikasih rezeki berlebih, pakaian yang pantas. Beri pakaian yang pantas. Allah suka melihat bekas kenikmatan yang diberikan kepada hamba-hambanya. Jadi berpakaian yang pantas, tidak terlalu berlebihan, dan tidak terlalu menunjukkan hal yang padahal bukan dia orang mampu, tapi pakai pakaian yang sengaja, ya kan, lusuh, ya kayaknya orang tahu dikumbah. Takon kan bisa nyong klambine mung lorotok, padahal umahe telu, ya kan, bojone papat. Si jeneng kontrak anyar sih, urung tuh kena engko papat umahe. Jadi perusahaannya 5, ya Allah, gua pakaian kayak gue, duwe klambi lorotok kan menghina yang memberikan rizki seperti itu, enggak suka. Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang yang pura-pura miskin, dan sebaliknya enggak suka dengan orang yang pura-pura kaya. Orang mampu tapi outfitnya, outfit. Pakaian luarnya nominalnya minimal lah 1 juta, ya kan, minimal 1 sampai 2 juta. Topi harus yang impor, kalau nggak ada centangnya nggak mau dia pakai. X nggak mau, dia harus yang centang, ya, harus yang centang. X nggak mau. Kemudian baju harus apa? Yang mereknya Salman. Nah, promosi jadi. Apa merek-merek terkenal apalah? Apa merek-merek? Apa? Kroco. Astagfirullah. Ya Allah, itu bukan pakaian luar, akhi, pakaian luar. Apa sih? Gucci, ya, Gucci. Dudu nangana, dudu Gucci. Apa mana? Merek-merek Hermes. Ya mahal angka ya. Pakaian Hermes. Tulis. Pakai helm nggak mau kalau mereknya nggak VR46. Nah, kalau nggak ada cetakan VR46 saya nggak mau pakai. Nah, sepatu kalau nggak ada merek apa centangnya nggak mau, berarti salah kan? Ini sepatu yang benar adalah yang ada centangnya. Nah, yang seperti padahal penghasilannya sebulan misalnya cuma 1 juta, ya kan, atau 500.000. Padahal itu kalau digunakan untuk menafkahi anak istrinya, ya kan, atau ditabung untuk ibadah. Membeli pakaian yang baru di hari Id misalnya untuk memberikan semangat baru dan lain sebagainya. Seandainya itu diberikan pada hal-hal yang bermanfaat tentu lebih baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala enggak suka yang pura-pura kaya cuma supaya gaul masuk lingkungan orang-orang mewah, ya kan. Harapannya bisa jualan di sana. Nah, kemudian juga enggak suka yang pura-pura miskin padahal dia mampu tapi menampakkan kemiskinan di mata manusia. Itu libasus syuhrah. Jadi jangan terlalu mewah dan jangan terlalu melas. Yang anggar wong muruh mesti melas. Wis raine melas, ya kan? Pakaian waliyadzubillah. Kemudian dimelas-melaskan, pakaiannya melas dan padahal dia mampu. Taib. Wa huwa ma yashtahiru bihi indan nas wa yusharu ilaihi bil asabi'. Apa sih pakaian syuhrah? Yang kalau dipakai orang-orang itu pada memperhatikan, kemudian istilahnya sangat baik. Wa yusharu ilaihi bil asabi'. Orang pada nuting. Jadi memberikan isyarat keh delenggeh. Nah, itulah libas syuhrah. Yukrah, ya.
makruh hukumnya kalau bisa ditinggalkan. Kecuali ada keperluan. Nah, ada keperluan seperti tadi, saya pengen berdagang masuk ke kelompok orang-orang yang agak mewah. Ya mau nggak mau antum harus pakai jas, ya kan, supaya nggak dikira dagang jamu. Ya kan, mau dagang barang mewah, jam Rolex dan lain sebagainya, pakainya pakaian lusuh. Ya, orang, Mas, Gojek di depan aja Mas, nggak usah masuk, malah kayak gitu. Ya, nah diceritain seperti itu. Jadi ada teman pakai pakaian lusuh, nganter adiknya, ada pakaian dari rumah kan, pakai lusuh biasa nganter adiknya ke suatu instansi lah, seperti itu. Sama penjaganya, Mas, Gojek di luar saja, padahal kakaknya sendiri. Jadi seperti itulah. Jadi jangan berpakaian yang orang pada nunjuk-nunjuk seakan-akan dia orang paling miskin di dunia, atau orang pada nunjuk-nunjuk seakan-akan dia orang paling mewah. Baik. Wa minha, sudah habis tentang masalah pakaian. Masalah pakaian sudah habis. Sekarang masuk syarat salat yang berikutnya. Wa min syurutis salati ijtinabun najasati haitsu lam yu'fa anha badanul musalli wa thawbuhu wa buq'atuhuma wa 'adamu hamliha li hadithi tanazzahu minal bauli fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu wa qawluhu ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Jadi kalau bisa antum punya kitabnya ya, nanti bareng-bareng ana bacakan. Dan merupakan syarat salat adalah menghindari najis. Kita sudah ambil di awal syarat salat, suci dari hadas dan apa? Hadas dan najis. Sekarang keluar lagi menghindari najis. Kira-kira ada yang bisa menemukan perbedaan di antara keduanya enggak? Suci dari najis, bab awal kita ambil tentang syarat salat, sekarang disuruh menghindari najis. Kira-kira dua-duanya sama atau beda? Kembar beda bapak, atau kembar siam, atau kakak adik, atau seperti apa? Coba siapa yang mau jelaskan? Coba sambil diraba-raba, coba maksud dari dua istilah ini apa? Suci dari hadas dan najis, sekarang menghindari najis. Siapa yang bisa? Silahkan. Maksudnya apa? Kenapa harus dibedakan? Apa karena yang satu ganteng, yang satu kurang ganteng? Yang satu masih kecil, yang satu sudah besar? Taib, biar sambil melatih. Yang paling belakang, silakan. Apabila kita menemukan di tempat sujud itu ada najis, maka kita menghindar ke tempat sujud yang lain. Taib. Jadi perbedaannya adalah apa? Yang pertama, masuk ke dalam sholat dalam kondisi yang sekarang adalah menjaga kesucian dengan menghindarkan diri dari najis. Jelas enggak? Karena najis itu bisa ada di awal kita masuk salat dan bisa ada di tengah-tengah ketika kita sedang salat, ketiban, ya kan, dari atas najis dan lain sebagainya. Lagi salat ketiban najis, lain babnya. Lagi salat baru lihat ternyata di depannya ada najis, atau di sekitar tempat salatnya ada najis. Disitulah tempat berbeda. Adapun di awal adalah dengan yakin antum masuk ke dalam ibadah salat dalam kondisi suci dari najis dan hadas. Akan tapi itu tidak cukup. Terkadang di tengah salat kita menemukan najis, tidak sengaja kena. Nah, kemudian hukumnya seperti apa? Seperti itulah kenapa bab tentang syarat salat menghindari najis dipisah oleh para ulama. Najis ada yang dimaafkan oleh syariat Islam, barangnya ada, akan tetapi kadarnya kecil sehingga dimaafkan dalam syariat Islam, tidak dihukumi najis. Jadi kita ketika terkena najis ini tidak dihukumi najis dan tetap sah salatnya. Seperti apa najis yang seperti itu? Najis seperti itu ada di kitab Taharah, lam yu'fa anha badanul musalli. Bentar, ana cari dulu. Contohnya itu seperti ketika kita istijmar. Antum pernah dengar kata-kata istijmar? Istinja, istijmar. Kalau istinja itu pakai apa? Coba angkat tangan yang ingin jawab. Coba, istinja itu apa?
Jangan malu-malu lah, jangan ragu-ragu. Salah enggak apa-apa. Benar juga enggak dapat hadiah. Jadi antum enggak usah malu-malu. Taib, yang mau jawab istinja itu apa? Taib, silakan. Membersihkan najis dengan batu. Dengan batu itu istinja. Kalau istijmar, Anda sudah pernah jelaskan, benar gak? Iyalah, di awal tentang masalah apa syarat salat suci dari hadas dan najas. Anda sudah pernah jelaskan istijmar dan istinja. Istinja itu apa? Istijmar itu apa? Dari kata jumrah. Sudah Anda kasih tahu lah, masih nggak tahu lagi. Istijmar membersihkan najis dengan batu. Berarti menyelisihi pendapat yang pertama tuh. Ya, Taib. istinja membersihkan najis dengan air. Bukan dengan tinja, bukan ya? Bukan. Dengan air ya. Ahsan. Taib, antum hafalnya istijmar saja, istinja dan istijmar. Antum ambil istijmar saja. Istijmar dari kata jumrah. Antum kalau lempar jumrah itu pakai air apa pakai batu? Taib, pakai batu. Berarti yang istinja dengan air. Udah hafalkan satu, antum hafal langsung dengan saudaranya. Taib, istijmar ketika kita membersihkan dengan batu. Najis yang dibersihkan dengan batu dan dibersihkan dengan air, kira-kira bersih yang mana? Pasti, ya kan? Aromanya sisa hilang. Coba antum yang dibersihkan dengan batu. Coba antum bersihkan dengan batu, terus antum cek kira-kira aromanya masih enggak? Biasanya masih enggak? Masih. Padahal belum pernah dicoba ya. Biasanya masih. Kalau aromanya masih, berarti masih ada enggak? Masih. Dimaafkan dalam syariat Islamiyah. Antum bisa tetap dikatakan kondisi suci. Baik. Orang yang bersuci dari najis dengan istijmar itu tidak dikatakan memiliki najis ketika dalam kondisi salat. Padahal najisnya ada. Kemudian yasirud dam, darah yang sedikit. Darah yang sedikit misalnya antum lagi sholat di kebun, ya kan? Nyamuknya kan lemu-lemu, nyamuk kebun ya. Wah, cerot. Nah, ada darahnya enggak? Tapi insya Allah dimaafkan karena sedikit. Dan lain sebagainya insya Allah nanti di kitab Taharah. Padahal kitab Taharah sebelum kitab sholat. Gimana dong? Balik lagi. Kitab Taharah kita mulai dari awal. Insya Allah nanti terserah antum sih mau menyelesaikan kitab salat dulu ya. Selesai. Padahal masih banyak kitab salat, sifatus salat dan lain sebagainya. Ya, bismillah. Bismillah. Mana tadi? Tayyib. Menghindari najis dari badan orang yang salat atau pakaiannya atau tempat salatnya. Sekarang kalau kita tiba-tiba ketiban najis, maka harus segera dihilangkan najis saat itu juga. Enggak boleh nunggu. Kalau nunggu maka kita termasuk orang yang membawa najis dalam salat dan salatnya tidak sah. Saat itu ketika najis menempel di badan kita harus dihilangkan saat itu juga. Enggak boleh menunda meskipun sesaat, enggak boleh. Maka harus dihilangkan sesegera mungkin. Kalau kita menanti sampai beberapa saat meskipun hanya 1-2 detik, maka sekarang pembahasannya faman hamala najasatan, barang siapa yang salat membawa najis. Orang yang tidak menghilangkan najis seketika ketika dia kena termasuk orang yang membawa najis dalam salatnya. Faman hamala najasatan la yu'fa anha. Barang siapa yang salat membawa najis yang tidak bisa dimaafkan. Najis yang tidak bisa dimaafkan. Tadi Anda sudah kasih contoh najis-najis yang dimaafkan. Salat membawa najis yang tidak bisa dimaafkan walau bi qaruratin. Meskipun najisnya enggak nempel. Nah, ajib nih para ulama berbicara tentang najis. Nah, antum dikatakan membawa najis. Tapi najisnya enggak nempel di baju, enggak nempel di badan, enggak nempel di tempat antum salat.
tapi antum dihukumi membawa najis dalam sholat. Siapa yang bisa menebak kira-kira contohnya seperti apa? Yang itu nggak boleh, yang itu juga nggak boleh. Siapa yang bisa menebak? Antum juga sepertinya sudah tahu, nggak boleh juga. Sudah tahu belum? Itu tuh pojok. Pura-pura antum. Baik. Siapa yang bisa menebak? Antum dihukumi sholat membawa najis. Sholat membawa najis. Nggak ada di baju, nggak ada di badan, nggak ada di tempat antum sholat, tapi dihukumnya membawa najis. Siapa yang mau kasih contoh? Itu di zaman para ulama salaf nggak ada, kejadiannya nggak ada, tapi mereka sudah memprediksi akan terjadi. Di zaman Imam Ahmad, Abu Hanifah nggak ada kejadian itu, tapi di zaman kita ada. Dan mereka sudah bicara tentang masalah ini 1000 tahun yang lalu. Subhanallah, sudah memprediksi akan ada. Antum sudah tahu, kayaknya sudah tahu antum. Ya coba wis antum. Ya, les. Berarti ketika sholat Hah? dan batal di tengah-tengah sholat tapi dilanjutkan sholat. Batal tengah-tengah sholat. Ini najis ceritanya. Ya, bahwa najis dalam arti apa Ustaz? Najisnya di mana? Nempel di mana? Nempel keluar sesuatu dari Berarti nempel di badan dong. ya. Iya, ana bilang tidak nempel di badan, tidak nempel di baju, tidak nempel di tempat antum sholat, tapi antum dihukumi bawa najis. Gimana? Hah? Najis. Orang kafir najisnya maknawi. Orang kafir najisnya maknawi, tidak hakiki. Buktinya apa? Buktinya antum boleh menikahi kitabiat, ahlul kitab, wanita ahlul kitab, dan antum tidak disuruh untuk memerintah mereka untuk mandi dulu sebelum berhubungan, menandakan mereka tidak najis. Baik. Rahasia ya, antum jangan bilang-bilang ya. Baik. Baik, siapa yang bisa jawab silakan. Antum dihukum bawa najis. Najisnya ada sama antum, tapi nggak nempel di baju, nggak nempel di badan, tidak juga nempel di tempat antum sholat. Ya silakan. Loh, nggak apa-apa. Kentut itu hadas. Ahsan, nggak ada masalah. Berikutnya siapa yang mau jawab? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Coba. Ini di zaman modern, kejadiannya di zaman modern, nggak mungkin terjadi di zaman para ulama salaf. Terjadi di zaman modern. Tak kasih kunci kejadiannya berhubungan dengan rumah sakit. Nggak bisa selain itu. Antum melihat, kita kan katakan tadi, darah termasuk najis, ya kan? Ittifaq para ulama, darah itu najis. Orang laboratorium sedang bawa sampel darah, habis dari, jangan antum lah, fulan sakit ya, diambil darahnya ya, dimasukkan ke botol. Karena nggak bawa tempat, botolnya disimpan di baju. Kemudian azan, iya kan? Aduh, ini belum tak taruh di lab, belum dikasih nama, iya kan? Nanti kalau tak taruh di sana bisa saya lupa nih darahnya siapa, sampelnya siapa, nanti salah obat. Tak bawa biar aman. Nanti kalau dipegang si fulan bisa bahaya, saya nggak ngerti ini dan itu. Biar sama saya yang ngurus. Dibawalah sebuah tabung berisi najis ke dalam masjid, ya kan? Dia sholat membawa najis enggak? Nempel di baju enggak? Nempel di badan enggak? Di tempat sholatnya enggak, tapi dihukumi membawa. Nah, 1000 tahun yang lalu ulama salaf sudah memikirkan kejadian itu. Ajib enggak? Subhanallah. Itulah orang-orang kalau menjadi orang-orang yang saleh, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu yang tidak akan pernah dia sangka-sangka. Sebuah kemudahan, kecerdasan, firasat, memprediksi sebuah kejadian bahwasanya akan ada kejadian umat seperti ini, umat seperti itu. Nyerempet masalah itu, janganlah nanti kelamaan. Baik. Walau biqarurah, ya kan? Dikatakan meskipun dengan wadah botol maupun plastik antum membawa najis. Meskipun najis itu tidak nempel di badan, tidak nempel di baju, tidak nempel di tempat antum salat, ketika antum membawa najis maka dihukumi salatnya tidak sah karena antum membawa najis, karena kita diperintahkan untuk meninggalkan semua jenis najis ketika sedang salat. Sekarang sholat
bawa apa ya? Sholat bawa kucing. Nah, orang lagi jalan-jalan sama kucingnya nih. Orang lagi jalan-jalan sama kucingnya. Kemudian datang waktu sholat, lewat di depan masjid. Harus sholat berjamaah karena dia termasuk bermadzhab Hambali, ya kan? Sholat berjamaah hukumnya wajib. Saya Hambali, saya harus sholat berjamaah. Kucingnya kalau ditaruh di luar kira-kira hilang tambah banyak apa? Iya, wis paham lah antum. Kucingnya hilang. Aduh, saya tak bawa aja wis, nggak kemana-mana, ke kepi bae wis. Ya ke kepi baru maring dindi. Dia sholat. Kucing memang jilatannya itu suci, ya kan? Air liurnya suci, bekas mulutnya ini suci. Ketika minum di gelas yang sama dengan kita tidak perlu disucikan. Tapi para ulama sepakat kotorannya najis. Kotorannya najis. Kenapa? Karena nggak boleh dimakan. Karena tidak boleh dimakan. Menunjukkan kotorannya najis, pipisnya semuanya lah dan lain kotorannya itu semua najis. Berarti bagian dalamnya najis. Berarti orang ini sekarang hukum. Anda sudah kasih contoh pertama tadi. Sekarang contoh kedua ini ya. Orang ini dihukumi ketika sholat sambil memeluk kucing ini, ya kan, biar gak hilang. Boleh nggak sih? Ya, boleh-boleh aja. Kenapa? Daripada hilang atau mau ganti? Ya sudah, makanya jangan protes. Ya iya, makanya antum jangan sembarangan protes. Kalau orangnya tanya begitu gimana, ya kan? Sholat nanti daripada hilang tak ke baik. Kira-kira apakah dia dihukumi orang sholat dengan membawa najis? Yang menjawab dia dihukumi orang sholat membawa najis, angkat tangan. Yang menjawab dihukumi sah sholatnya, dianggap tidak membawa najis, juga angkat tangan. Yang milih pendapat bahwasanya sholatnya tidak sah dan dia dianggap membawa najis, angkat tangan. Sholatnya nggak sah, dia dianggap membawa najis, sholatnya tidak sah. Siapa? Angkat tangan. Yang tinggilah, yang berani. Taib. Pendapat kedua, yang menganggap sholatnya tetap sah. Masya Allah, jumhur ulama. Jumhur bukan dalil, tapi dia antum ikut pendapat jumhur. Ada beberapa ulama yang mengatakan bersamalah jumhur, insya Allah kamu akan selamat. Nah, tapi belum tentu benar, ya kan? Kebenaran itu berdasarkan Quran dan Sunnah, pemahaman para ulama salaf, para sahabat. Jumhur bukan dalil. Akan tetapi kali ini kita akan melihat diskusinya dulu. Nah, sebelum anak kasih jawabannya, kita akan melihat diskusinya dulu. Silahkan yang tadi jawab pernyataan pertama dengan pendapat pertama, bahwasannya sholatnya tidak sah karena dia dihukum bawa najis. Kira-kira mengapa? Alasannya apa? Antum coba. Kalau kucing kan udah punya pikiran yang sadar, potensi untuk mengeluarkan najis. Ahsan, tayyib. Berpotensi mengeluarkan najis. Berarti udah keluar belum najisnya? Tayyib, belum. Kalau sampai selesai sholat nggak keluar najisnya, menghindar. Tayyib. Yang jawab pendapat wah ini paling banyak ya jumhur. Antum lah, pendapat antum mengapa? Ya karena yang najisnya itu kotorannya. Kalau misalkan kucingnya itu BAB misalkan, Nah. itu baru membawa najis. Baru membawa najis. Kalau pas BAB orangnya menghindar, set ngepong. Gimana? Ya. Bisa dimaklum. Gimana? Taib. Gampang sebenarnya, gampang sekali. Kalau kita hukumi kalau kasus kucing ini kita hukumi orang ini tidak sah sholatnya karena membawa najis. Taib, kotoran orang najis enggak? Antum sholat gimana? Iya dah. Iya, akan tetapi sama. Jadi begini, najis yang berada di dalam tubuh tidak dihitung. Najis yang akan dihitung yang sudah keluar dari badan seseorang. Adapun hewan yang kenapa anak ambil kucing karena badannya suci. Berbeda ketika itu adalah hewan yang najis dari luarnya. Misalnya anjing. Anjing itu tidak boleh pelihara kecuali 3, ya kan? Untuk jaga perkebunan, pertanian, pemburu, kemudian untuk menjaga rumah, menjaga ternak dan lain sebagainya.
kemudian sedang jalan-jalan dengan anjingnya ini, ya kan, karena membawa ke peternakannya jauh, ya kan, rumahnya di misalnya di mana, di ini mana sih, aduh nemen singkene bae wis, rumahnya di sini, janganlah masa di sini pelihara anjing ya, jangan. Di mana? Margadana, aduh ada orang Margadana enggak enak. Wis lah di suatu tempat. Tempatnya berjarak sekitar 1 kilometer dari peternakannya. 1 kilo kalau olahraga ya kan, jalan-jalan. Azan. Saya harus sholat. Dan di situ terkenal kampung orang Batak. Ya, paham kan tuh? Habis tinggal tulang kalau ditinggal di luar. Rugi saya. Bawa masuk, ya kan? Bawa masuk. Terus orang pangrugigna wong wis tak kekepe dhewek kayak mau, ya kan? Kayak mau ora nyong pangrugigna wong. Ono rasa khawatir. Orang maring di nurut karo nyong. Dikekepilah yang seperti inilah dikatakan sholat membawa najis karena badannya najis, karena anjing najisnya ainian, secara fisik dia najis, secara fisik dia najis. Sedangkan tadi kucing secara fisik dia suci. Kalau keluar baru dikatakan najis. Dan yang di dalam tubuh kita pun dalam tubuh kita pun najis, tapi tidak dihitung, tidak diperhitungkan, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Aulaqah tadi najisnya yang mendatangi orang ini. Sekarang orang ini yang mendatangi najis. Orang ini mendatangi najis. Bi thawbi aw badini lam tasih salatuhu li adami istinabin najasah. Baik. Misalnya enggak sengaja di awal dia yakin semua suci. Kemudian orangnya ini matanya minus seperti ana. Udah minus silinder lagi. Nah, mau sholat dicopot kacamatanya. Kan enggak kelihatan di depannya ada apa, ya kan? Enggak kelihatan, bureng. Pokoknya apalagi masjidnya tegelnya hitam putih ya. Jadi yang hitam-hitam itu enggak kelihatan jelas. Di warna hitam, najisnya warnanya hitam pula. Nah, kacamatanya dicopot enggak kelihatan. Begitu ruku, ada kejutan. Baik, kita akan baca. Wa in massa thawbuhu thawban aw ha'itan najisan lam yastanid ilaihi aw qabalaha raki'an aw sajidan wa lam yulaqiha sahhat. Selama badannya tidak menyentuh najis, pakaiannya juga tidak menyentuh, dia menghindar. Begitu ruku, karena rukunya betul-betul sesuai dengan sunnah, ya kan, rendah seperti ini, punggungnya lurus. Dia mencium, kok baunya kayaknya aneh, kan deket kan jaraknya kan ketika ruku, ternyata ada najis. Kalau dia paksakan ruku, apalagi bajunya pakai jubah yang kedodoran, nah pakaiannya bisa, karena dia menghindar, kemudian dia menghindar, tetap sah salatnya karena dia tidak bertemu dengan najis. Dia bertemu tapi maksudnya nggak nempel, ya, dia ketemu sama najis tapi nggak nempel. Jadi meskipun berhadapan dengan najis, selama nggak nempel badannya, pakaiannya, atau tidak jadikan tempat salat dia, maka yang seperti ini orangnya tetap sah salatnya. Harus betul-betul najisnya itu kena. Kemudian misalnya sekedar nyerempet, dia salat, kemudian sebelah orang ini pakaiannya gede. Kalau di sana orang Afrika itu pakaiannya yang kompor-kompor gede sekali. Itu kalau kena angin, kena sebelahnya. Kena sebelahnya. Setelah selesai sholat, salam, mundur sedikit. Ternyata di samping sini yang sebelahan sama saya tadi itu ada najisnya pakaian orang itu. Lah yang dipertanyakan bukan sholat orang ini, tapi sholat anda, sholat antum sendiri, ya kan? Wa in masa thawbuhu thawban, pakaiannya antum berarti nyerempet pakaian dia. Walam yastanid ilaihi, syaratnya apa? Dia tidak nyender. Syaratnya dia tidak nyender. Meskipun pakaiannya bergesekan, maka salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah. Karena pertama di luar kesadarannya, dan dia tidak bersandar.
Berbeda ketika antum betul-betul di depan antum penyak banget tangan. Suwen tutupi wis nyet. Itu sandar. Itu bersandar. Maka dikatakan antum sudah menyentuh najis ketika sedang sholat. Adapun pakaiannya kena angin kelepek. Angin yang ngatur siapa? Nggak bisa, ya kan? Antum mungkin sholat di sini dalam masjid. Sekali-sekali antum perlu piknik ke padang pasir. Sholatnya di padang pasir. Anginnya luar biasa. Beberapa hewan bahkan bisa terkadang terjadi angin yang kalau tabrakan itu puting beliung ya, atau angin pusar itu bisa agak terbang sedikit itu. Hewan-hewan tuh agak terbang sedikit. Ya, pakaian tentu begini-beginilah, pakaian begini-begini. Nah, terkadang nyerempet atau tembok, dikatakan tembok yang bersebelahan dengan antum itu sholatnya paling pinggir, ya kan? Kemudian sini ada tembok, sebelah sana nggak ada temboknya. Antum yang mepet tembok, anginnya kan ke antum semua, ya kan? Karena antum paling akhir. Pakaian antum, ternyata setelah selesai sholat lihat, ada najis. Akan tapi pakaian itu terkena najis tanpa kekuasaan antum tuh, karena angin antum sudah memastikan bersih semuanya suci. Tapi karena angin tadi pakaian antum menyentuh najis yang seperti ini, dikatakan sholatnya tetap sah karena tidak ada niatan dan tidak sengaja di luar kemampuan dia tanpa kesadaran, dan dia nggak bersandar syaratnya. Kalau nggak sengaja tapi bersandar, kata para ulama, dihukumi menyentuh najis. Jadi pada asalnya kalau antum menyuruh najis langsung maka tidak sah salatnya. Itu mudah sekali. Yang menjadi pertanyaan ketika najisnya seperti tadi kondisinya, ya kan, tidak sengaja karena ada faktor angin dan lain sebagainya, nggak sengaja pakaiannya nempel ke pakaian yang najis atau pakaian nempel ke tembok yang najis, maka dihukumi sholatnya tetap sah. Atau sujud, sujud di antara sini sama sini kan ada jaraknya ya, ada rongga ya, lah di rongga itu ada najis, tidak kena pakaian, nggak kena jenggot antum, nggak kena tangan, nggak kena muka, tapi baunya nyampe. Ternyata ada aroma segar. Baik, tapi nggak kena, antum perhatikan betul, maka sholatnya tetap, meskipun antum dekat sekali, wajah antum betul-betul dekat dengannya, selama tidak menyentuhnya, maka dianggap tetap sah, sholatnya tetap sah. Wa in tayyana ardan najisatan. Sekarang antum masih sholat di padang pasir. Kemudian pasirnya ini ada najisnya. Ada kucing yang tadi. Kucing yang tadi jalan-jalan buang air di situ, ketemu antum lagi. Ini ada najisnya. Aw farashaha tahiran. Kemudian antum tutup dengan pasir yang lain, dikubur najisnya. Atau antum ada najis, tutup bae enggak sajadah, ya kan, angelan temen wis adzan apa kok, ya kan, tutup go sajadah dengan syarat sajadahnya suci dan tebal. Maksudnya tebal itu rapat ya, benang-benangnya itu rapat, bukan yang longgar-longgar banget kan, ada yang tipis ya, ada yang tipis longgar-longgar sekali, yang transparan. Ini yang betul-betul rapat warnanya dan benang-benangnya juga rapat. Au basatahu ala hayawanin najisin au shalla ala bisatin batinuhu faqad najisun kurih lahu dzalik. Salatnya tetap sah, hanya saja makruh kalau bisa dihindari. Antum menemukan salat padang pasirnya dan najis, antum kubur najisnya, tapi antum salatnya tetap di situ, tetap di daerah yang ada najisnya. Hanya saja sudah antum kubur dengan tanah atau antum kubur dengan pasir, maka salatnya sah. Karena antum sejatinya bersandar pada pasir yang suci atau yang najis. Ketika sudah dikubur itu yang suci, tapi yang suci itu bersandar kepada yang najis. Oleh karena itu hukumnya makruh, tapi tetap sah salatnya.
Apalagi gambarnya kemungkinan itu di rumah jagal misalnya. Rumah jagal itu banyak darahnya kan. Banyak darah. Tapi darahnya anggap sudah kering, udah agak sore sih, udah selesai, udah potong darahnya kering. Yang mana kalau antum taruh sajadah, sajadahnya nggak nyerep ya jadi betul-betul hanya menghalangi antum dari atau gelar karpet lah, ya kan. Gelar karpet nanggane baik gelar karpet. Jadi nggak perlu nanggane sah insyaallah. Gelar aja karpetnya. Karena mungkin kalau mencari masjid jaraknya terlalu jauh. Antum dari pagi sampai sore udah capek, ya kan, capek kerja. Nangkane bae najis kabeh primen, anak karpet. Nah, jadi insyaallah syariat Islam memberikan kemudahan. Kalau ada keperluan seperti itu makruhnya hilang. Kalau ada keperluan seperti itu makruhnya hilang. Akan tapi kalau nggak ada keperluan masjidnya ngene bae lah, males. Nah, yang ini beda lagi. Gelar karpet begini bae jamaah kene bae ya wis gelar karpet set, padahal mudah untuk mencari tempat yang bersandar pada bumi yang suci, dia memilih yang najis. Meskipun ditutupi dengan karpet yang suci maka sah salatnya, akan tapi hukumnya mabur, makruh. Thayyib. Ayo wis pada. Oh iya. Wis pirang jam sih? Jam setengah jam ya? طيب وإن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل صحت. Sekarang antum sholat di sebuah masjid, ada karpetnya atau enggak ada karpetnya sama. Di ujung karpet itu atau tanpa karpet, di tempat antum sholat jauh dari antum, ya kan, tapi nyambung. Nah, di sanalah dekat tempat antum sholat, di pojokan ada najis, ya. Ada najis. Antum sholatnya enggak di situ, semeter atau 2 meter. Wa in kanat an-najasatu bi tarafi musalla muttasil sahhatis shalah 'ala tahir. Maka sholatnya tetap sah dan tidak ada kemakruhan sama sekali. Tidak ada kemakruhan karena jauh, enggak nempel dengan antum. Bumi tempat antum sholat suci, ke bawahnya juga suci terus. Bawahnya suci terus. Beda dengan kasus yang tadi. Wa kadza law kana tahta qadamihi hablun masdudun fi najasatin. Sekarang begini. Di daerah misalnya kerjanya di pemotongan tadilah, dijagal-jagal, ya kan. Itu kan banyak tali pada apa ya? Pada ngelemprak lah ya. Pada kemana-mana. Nah, enggak sengaja antum sholat, kakinya itu berada di atas tali tersebut. Talinya yang berada di karpet ini yang suci, tapi di ujungnya itu talinya nempel di tempat pemotongan, jadi pas persis tempat nyembelihnya, jadi kan basah kena darah, najis kan? Najis. Jadi ujung talinya najis, ujung yang satu suci. Gambarnya ngal-ngal ya. Kayak kemungkinan, tapi mungkin terjadi nggak? Mungkin. Siapa tahu antum jadi tukang jagal. Baik. Wa ma yusalli alaihi minhu tahirun. Hablun masdudun fi najasah. Wa ma yusalli alaihi minhu tahir in lam yakun muta'alliqan bihi bi yadi aw wasatihi bihaitsu yanjarru ma'ahu masyi fala tasih. Baik. Yang tadi yang kaki antum menginjak tali yang diinjak suci, yang di ujung satunya najis. Yang seperti ini dikatakan tidak membawa najis. Gambar yang kedua akan antum paham insyaallah. Yang kedua beda lagi. Yang kedua talinya itu terikat di kaki antum atau nempel di tangan antum, yang mana ketika antum bergerak tali itu bergerak dan najisnya juga ikut. Yang seperti ini dihukumi membawa najis. Atau antum tadilah ceritanya orang yang sholat bawa anjing, ya kan, aku pan soft terakhir belah ben anjingnya nang jaba, ya kan, supaya anjingnya berada di luar masjid, ya kan, nang jero bisa bahaya. Anjing belajar di luar masjid, taline tak dawani, bagiannya tuku tali di situ, ya kan, tuku tali didawani wis, tapi dicekel, ya kan, dari dalam soft terakhir. Nah, yang seperti ini tali yang dia pegang suci atau najis? Suci, tapi di ujungnya najis. Tayyib. Yang seperti ini dihukumi membawa najis. Kenapa? Karena ketika dia bergerak, najis itu ikut bergerak. Yang seperti ini katakan hukumnya najis. Adapun ketika antum bergerak,
tali tersebut nggak bergerak, najisnya juga nggak bergerak, maka seperti permasalahan yang pertama hukumnya tidak najis. Baik, angel-angel ya. Kayung permasalahannya orang tahu kelakon ya. Baik. Wa man ra'a 'alaihi najasatan ba'da salatihi wa jahila kaunaha fiha. Barang siapa yang melihat najis, tadi kita cerita najis di awal masuk salat, najis berada di tengah salat. Sekarang najis ketahuannya setelah selesai salat. Setelah selesai salat. Wa man ra'a 'alaihi najasatan ba'da salatihi wa jahila kaunaha fiha lam yu'idha lihtimali huduthiha ba'daha fala tabtul bisyak. Dia melihat najis pada pakaiannya. Tayyib, ada dua permisalan. Setelah salam, imam salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Imam salam, dia juga salam, duduk zikir, lihat, kok ada najis? Ada najis. Kemungkinan najis ini pas sholat tadi ada nggak kira-kira? Kemungkinannya kuat nggak? Kemungkinannya kuat. Yang seperti ini dikatakan dia seakan-akan tahu bahwasannya ada najis ketika sedang sholat dan dihukumi sholatnya tidak sah. Karena dia dengan prasangkanya yang kuat, seakan-akan dia dihukumi tahu betul, meskipun dia nggak tahu pas sholat. Pas sholat kan nggak tahu, ya kan? Tapi setelah sholat, persis setelah salam, karena dia nggak ke kamar mandi, belum berdiri, belum kemana-mana, baru selesai sholat, langsung lihat ada najis di pakaiannya. Prasangka yang sangat kuat, meskipun dia nggak tahu betul, ya kan? Dia tahu betul nggak tahu karena sudah selesai sholatnya, sudah selesai. Tapi prasangka sangat kuat menyatakan kemungkinan sangat besar bahwa najis ini ada ketika sedang salat, dan orang yang bawa najis dalam salat, salatnya tidak sah. Permisalan yang kedua masih mirip. Nah, selesai zikir berdiri sampai depan pintu masjid, mau keluar mau nyari sendal, lihat-lihat, ternyata pakaian saya ada najis. Yang seperti ini ada kemungkinan dia akan melihat kemungkinan. Pertama, kemungkinan najisnya ada pas salat. Yang kedua, kemungkinan ketika sedang berjalan menuju pintu keluar masjid. Kemungkinan kedua ini imbang nggak? Berimbang nggak? Berimbang. Yang seperti ini salatnya tidak dihukumi batal, akan tapi salatnya tetap sah. Jadi salat tetap sah ketika ada prasangka yang seimbang antar kejadian di dalam salat atau terjadi di luar salat. Adapun prasangkanya sangat kuat. Setelah sholat dia lihat najis persis setelah salam. Oh, prasangkanya kuat sekali, pasti tadi ada ketika sedang sholat. Dia dihukumi seakan-akan tahu bahwasannya najis itu berada ketika dia sedang sholat. Wa in alima annaha ay najasah kanat fiha lakin jahilaha aw nasiyaha a'ada kama law shalla muhditsan nasiyan. Sedang sholat, ya kan, di kita kan banyak kan kalau sholat kontrol kaki terus ya, kakinya warnanya pada ora, ukurannya pada ora, ya, dideleng, ya nih dideleng maning, ya kan, dideleng maning terus. Jadi sepanjang sholat lihat kaki terus sampai ke bawah tidur. Nah, taib. Dia lihat ada najis, tapi karena fokus dengan kaki tadi, ya kan, fokus dengan kaki, dia seketika lupa. Kemudian melanjutkan sholatnya. Dia lupa kalau dia tadi sudah lihat najis dan tahu itu najis. Ada najis. Tapi karena memperhatikan yang lain, dia seakan-akan lupa sampai sholatnya selesai. Setelah sholatnya selesai baru ingat. Baru ingat. Udah sampai rumah, udah jauh lagi. Udah keluar masjid, sampai rumah, baru lihat lagi, ternyata ada najis. Kira-kira kita pakai kaidah yang pertama enggak? Yang mana orang yang tadi lihat najis setelah salam, atau yang kedua, yang lihat najis di depan pintu masjid? Berarti ada kemungkinan di perjalanan menuju rumah atau di dalam salat. Kira-kira yang mana? Wah, masya Allah, ijma, anak nggak berani ngelawan. Kalau sudah ijma, anak nggak berani ngelawan, karena dia awalnya sudah tahu, sudah tahu, cuma lupa. Baik, itu lupanya tidak menghalangi bahwasanya najis itu terjadi atau ada ketika dia sedang salat. Baik, udah sampai belum? Kayaknya udah pada. Gimana Pak Harta? Udah berapa jam?
Selesaikan 7:30 atau sekarang saja? Antum kayaknya sudah mulai lelah. Ya, kan? Iya. Tamat. Baik. Berikutnya 1, 2, 3, 4. Waduh, masih banyak ya. Besok selesai nggak? Jadi kita baru ambil 1,5 halaman. Nggak apa-apa, pelan-pelan tapi yang penting paham. Baik, kita akan gunakan untuk tanya jawab aja ya. Kita akan gunakan untuk tanya jawab karena berikutnya berkaitan dengan tulang belulang dan gigi-gigi. Khawatirnya antum gagal fokus karena kelingan balungan, sop balungan. Nah. Baik, ada pertanyaan enggak tentang yang kita? Baik, silakan. Yang kejadian orang sakit tersambung air kencingnya ke kateter itu berarti hukumnya? Ya, salam. Iya, itu persis itu. Itu termasuk wallahu alam ya, termasuk masalah salisul baul, yang wajib baginya adalah bersuci setiap mau ibadah. Meskipun dia sedang membawa najis, tetap dihukumi suci karena dia tidak mungkin suci. Karena dia dalam kondisi tidak mungkin pernah suci, yang mana dia tergantung dengan kateter. Yang seperti ini termasuk orang salisul baul. Salisul baul itu apa? Orang yang pipisnya netes terus. Setiap setengah menit keluar setetes. Setiap setengah menit setetes. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi antum semua dari berbagai macam penyakit yang berada di dunia ini. Jadi yang seperti itu dihukumi orang yang terkena penyakit apa ya? Itu namanya apa sih? Penyakit apa itu? Mungkin Rifki bisa menjelaskan. Apa? Lebih tepatnya apa? Kandung kemih apa prostat yang begitu? Yang enggak kuat nahan kencing itu. Suka. Iya, jadi keluar sendiri, antum enggak bisa nahan. Benar-benar lemah. Enggak bisa nahan. Waliyadzubillah. Yang orang prostat sakit prostat dia sholat tetap itu saluran kencingnya di ada plastiknya itu. Berarti kencing terus maksudnya? Ya, karena dia nggak bisa kencing, karena kan dia ada selang yang menyedot sama. Lah ini tadi sama kan? Sama ini tadi. Kateter, namanya kateter. Iya itu kejadiannya itu. Jadi dia dalam kondisi najis. Kita katakan dia dalam kondisi najis seperti yang kita sampaikan tadi. Akan tetapi gimana cara salatnya? Bersuci ketika setiap mau ibadah. Maka dia akan kita hukumi. Insya Allah syariat Islam akan berikan kemudahan bagi hamba-hambanya, bagi umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya ada di bab taharah, yang antum tanyakan ada semua. Masalah kita melewati bab yang sangat besar. Bab taharah itu sangat besar. Bab bersuci itu kaitannya dengan bab bersuci yang wajib baginya untuk bersuci setiap mau ibadah. Bersuci setiap mau ibadah. Kalau tidak bisa bersuci dengan air maka tayamum. Kalau bersihkan dari air kencing itu kadang-kadang kita pas kencing kemudian ada bersihkannya sedikit. Iya, bersihkan, sucikan, harus disucikan. Nah, karena itu najis itu termasuk najis yang tidak bisa dimaafkan. Itu termasuk najis yang tidak bisa dimaafkan. Najis yang dimaafkan itu berkaitan dengan darah dan jumlahnya sedikit. Darah yang sedikit. Adapun air kencing setetes najis, tidak bisa diterima. Tidak bisa, tidak ada toleransi, maka harus disucikan. Bersihkan dengan air di saat itu juga. Antum dikira-kira, itu semua ada di kitab Thaharah sebenarnya pembahasan itu. Barang siapa yang ragu, dia tahu ada najis di pakaiannya, tapi ragu titiknya di sebelah mana. Ya kan? Kanan, kiri, depan, belakang, maka dia mensucikan sampai keraguannya hilang. Ya kan? Misalnya nih, antum jangan antum lah, ya kan? Fulan buang air percik, ya kan, kena ujung pakaian bawah. Tapi kan di bagian mananya itu kan menjadi antum, inilah permasalahannya. Antum yakin ada najis di pakaian antum, akan tapi gak yakin di sebelah mana karena titik kecil kan, satu tetes kecil. Maka antum harus mensucikan sampai keraguan antum hilang. Misalnya kalau segini, kira-kira disucikan segini, ana yakin udah kena, yang tadi udah kena air.
maka segitu sudah cukup. Enggak, saya harus mensucikan paling enggak sekilan, kayaknya mau mandan dhuwur. Sekilan berarti tinggi sekilan antum harus sucikan. Kira-kira di daerah sini nih, ya kan? Agak ke kiri, luasnya kira-kira segini, tanjung wis yakin insyaallah kena najis. Ya udah, berarti yang harus disucikan segitu saja. Harus disucikan segitu saja. Syariat Islam itu mudah. Jangan langsung antum aduh kena najis langsung ditinggal celananya antum keluar dari kamar mandi. Serius bukan antum ya. Bukan antum. Maaf, bukan antum. Afwan, bukan antum. Jadi ajarkan pada anak kita agar kena najis, anak kecil ya. Biasanya kan kayak gitu ya, pencilatan enggak karuan. Kalau kena najis tenang, ya kan, tenang. Di sebelah mana yang kena? Nah, jangan langsung kena najis, jari api ora oleh, tinggal bae kathok kae mlayu plencing. Nah, jangan seperti itu. Tenang, yang kena sebelah mana? Kanan apa kiri? Kayaknya sebelah kiri, Bi. Sudah mulai kanan aman. Nah, kan. Kira-kira bawah apa atas? Bawah, Bi. Ya, atas aman. Nah, bawahnya kira-kira tingginya seberapa? Sedriji ora, Bi. Kayaknya cilik mung samene lah kira-kira. Ya udah, segitu aja. Antum bersihkan pakai air, langsung bersihkan segitu, selesai permasalahannya, kemudian silahkan sholat. Tadi ada yang ngacungnya garuk-garuk malah premen harus itu. Itu dulu. Udahlah mau garuk-garuk enggak jadi. Fadal. Kalau sedang sholat kemudian mimisan itu gimana? Naam itu termasuk dimaafkan karena itu di luar dari kemampuannya, apalagi darahnya itu darah dia sendiri. Kalau kita perhatikan para sahabat di zaman ketika sedang kondisi berperang, ya kan, itu tetap salat dalam kondisi banyak darah di tubuhnya. Bahkan beberapa sahabat subhanallah meninggal dalam kondisi salat. Antum pernah ingat salah satu sahabat yang dipanah dalam kondisi salat dan tidak mundur sedikit pun melanjutkan salatnya. Di panah berikutnya tetap salat, kondisi salat. Kira-kira darahnya keluar enggak? Ya mungkin saja enggak, ya kan, dipanah. Mungkin, tapi kemungkinan yang paling kuat adalah keluar darahnya. Dan tidak ada yang mengingkari, Nabi SAW mengakui tetap sah salatnya, tidak mengingkari kejadian tersebut. Jadi darah tersebut termasuk darah yang tidak bisa dicegah, ya kan? Mimisan kan nggak bisa dicegah, cukup dihalangi. Kemudian adapun yang dimaksud adalah darah-darah yang bukan dari diri kita sendiri, darah-darah yang bukan dari diri kita sendiri dan tidak disengaja. Dari diri kita sendiri tapi disengaja, lagi sholat gatel kan digaruke, antum kukunya udah dari besi misalnya kan ya, serak, wah itu namanya sengaja, yang seperti itu namanya sengaja. Kalau mimisan nggak bisa dihalangi, ya kan, cukup ditutup atau dihilangkan, insya Allah salatnya tetap sah. Dari kasus yang tadi orang Afrika, kita kan mengetahui dia ada najis di pakaiannya. Nah, sikap kita setelah kita sholat memberitahukan apa gimana? Oh iya, ahsan. Amar ma'ruf dan termasuk perbuatan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena mungkar, orang sholat dalam kondisi membawa najazah, mungkar enggak boleh. Oleh karena itu wajib bagi yang mampu untuk menyampaikan, wajib untuk menyampaikannya. Amanah itu termasuk amanah, karena antum memiliki ilmu yang bisa jadi orang itu sangat bersyukur kepada kita dan sangat berterima kasih. Jadi kalau bisa menunaikan amanah tersebut ditunaikan. Adapun antum takut misalnya, aduh kalau saya kasih tahu nanti saya malah disate sama orangnya, ya kan. Ya itu antum boleh nyuruh orang lain yang sama-sama gede, kayaknya yang gede aja nih, yang gede sama gede. Nah, kalau antum nggak ada ketakutan sama sekali, ya sebaiknya diingatkan. Dan ana lihat wajib karena salat dalam kondisi membawa najis termasuk hal yang haram. Maksudnya ketika disengaja. Adapun tidak sengaja tidak haram, hanya saja salatnya tidak sah. Dan antum wajib untuk memberi tahunya agar dia bisa mengulanginya dan melaksanakan salat dengan baik dengan pakaian yang suci. Taib, gantian tadi ini dulu. Baju merah ya. Jangan sampai lolos ya. Kotoran burung, semua yang boleh dimakan maka kotorannya suci. Sapi, kambing, ayam suci bukan berarti terus antum makan. Iya. Jadi kotorannya suci maksudnya tidak najis. Kotoran burung tergantung burungnya. Ada burung-burung yang najis,
Di bab mana ya? Anda lupa. Kayaknya di bab taharah itu ada juga. Di bab taharah. Burung-burung yang najis itu salah satunya burung gagak, burung elang juga. Burung elang, burung-burung yang punya cakar, ya kan? Burung-burung yang punya mikhlab. Karena Nabi SAW melarang kita memakan zatul mikhlab yang punya cakar. Burung-burung punya cakar, maksudnya cakar untuk membunuh. Semua burung pasti punya, ya kan? Punya kuku, tapi nggak semuanya digunakan untuk membunuh. Ini cakar yang digunakan untuk membunuh. Burung-burung seperti ini dihukumi najis dalam mazhab Imam Ahmad. Kalau dihukumi najis, maka kotorannya pun najis. Tapi pertanyaan begitu ada tambahan. Misalkan kita salatnya di lapangan gitu ya. Taib. Tiba-tiba burung gagak kan. Iya, gagak. Gitu ya. Kena pakaian gitu. Iya. Dan harus dibersihkan pakai air itu harus meninggalkan salatnya juga dibersihkan dulu. Iya, sebaiknya kalau memang tidak bisa dihilangkan seketika, maka antum keluar dari sholat disucikan. Nah, wallahu a'lam, kira-kira seperti itu. Kalau belum cicak Sama cicak juga sama. Apa lagi? Cicak sama najis. Apa lagi? Udah? Jadi burung yang dihukumi tidak najis itu baik kering maupun basah. Kotorannya maksudnya. Iya, sama. Baik kering maupun basah, sudah jadi pupuk juga sama. Insya Allah tetap suci. Kalau jual beli kotoran kambing gak apa-apa? Ya, lah karena suci. Iya, karena suci maka boleh dan ada manfaatnya. Nanti di bab jual beli insya Allah. Dari pertanyaan antum ada di bab muamalah. Kotoran kambing jangan dijual dengan najis sih. Siapa yang bilang najis? Ada yang bilang ya. Wallahu a'lam. Kalau mazhab Imam Ahmad semua yang boleh dimakan dagingnya maka suci kotorannya, baik yang keluar lewat belakang maupun yang lewat bawah sama. Jadi antum kalau punya ternak sapi nggak usah takut kena kotoran sapi, tinggal dibersihkan saja. Baik. 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 Kita kan bahwa namanya hewan kan ketika buang air, buang hasil, Sahih. Jadi mengapa tadi dihukumi tidak membuat najis dengan hewan seperti itulah. Nah. Ketika mereka akan tidak dibersihkan. Nah. Karena sedikit atau dimasuk. Jelas ketika mereka puasa pasti dia akan dibersihkan. Nah. Sahih. Bisa antum bisa pakai prasangka, akan tetapi najis itu kita harus tahu perbedaannya dulu dengan hadas, ya kan? Di awal pertemuan mungkin ya, dulu ketika masuk masalah syurut as-shalah, anak tanya bedanya najis dan hadas itu apa? Ya enggak? Anda pernah tanya enggak? Coba menurut antum bedanya najis dan hadas apa? Taib ain. Berarti kalau enggak ada maka ada najisnya enggak? Enggak ada. Selesai. Antum harus lihat. Yang kita maksudkan tadi kasusnya adalah ketika kucingnya enggak ada bekas najisnya sama sekali, bersih. Ya kan? Dan Anda perhatikan beberapa kucing sangat menjaga kebersihan. Dia menjilati tempat keluarnya najisnya sendiri, dijilati dia sendiri. Dan yang unik, Rasulullah SAW dengan tabiat kucing seperti itu menghukumi bahwa jilatan kucing itu suci, padahal dia menjilati najisnya sendiri. Baik, yang Anda masukkan dari contoh tadi ketika kita yakin bahwa kucing tersebut dalam kondisi suci. Adapun antum betul-betul melihat wah mendilebeng gandul nang ngulune, nah itu jelas oh. Yang seperti itu antum sudah paham hukumnya. Jadi masalahnya najasah kita sudah punya kaidah di awal bahwa dia adalah ain. Dia adalah ain bukan hukum. Dia adalah ain yang kelihatan pakai mata. Najis itu kelihatan pakai mata. Atau antum kalau nggak kelihatan pakai mata antum bisa mencium aromanya bahwa ada najis di sana. Kira-kira cukup? Mana tadi yang pengen tanya-tanya? Baik. Maksudnya itu memanjangkan dua siber itu dari mana gitu? Untuk wanita kan Nah. disuruh memanjangkan dua siber itu dari mana gitu? Aurat wanita adalah kita sudah sampaikan kemarin ya.
seluruhnya seluruh tubuh. tubuhnya dari Tubuh kaki mani. sampai kaki. Nah, itu ujung berarti sampai ujung tempat dia berdiri, kecuali wanita itu terbang. Nah, ada nggak yang terbang? Ada dulu kalau antum nonton yang jualan sate bang. Nah, itu terbang. Itu perempuannya terbang. Selama dia menempel di bumi, maka antum tahu batas auratnya dia di mana. Yaitu sampai ujung kaki yang menempel di bumi. Rapat semua, seluruh tubuh seorang wanita adalah aurat. Seluruh tubuh seorang wanita adalah aurat. Setelah itu masuklah ranah sunnah. Ranah sunnah. Sunnahnya adalah 1 shibr. Boleh sampai 2 shibr kalau dia merasa 1 shibr masih kurang bagi saya. Saya takut masih tersingkap kakinya, kan seperti itu. Jadi syarat wajib menutup aurat seorang wanita seluruh tubuhnya. Batasnya sudah kelihatan belum sekarang? Antum sudah kelihatan belum? Semua. Berarti sampai ujung kaki yang nempel di tanah itu semua harus tertutup. itu nanti bajunya buat sholat sanggup. Sah. Selama tidak ada najis yang antum lihat maka sah. Selama dia tidak melihat dari pakaiannya ada najis, ya sudah. Kotor tanah itu suci. Tanah itu suci. Ju'alat liyal ardu tahiran. Jadi tahuran. Nabi SAW menyampaikan bahwa bumi ini dijadikan untukku tahur, suci dan mensucikan. Kotor belum tentu najis, tapi najis itu barangnya jelas. Selama dia tidak melihat bahwa pakaian ada najis, maka sah untuk salat. Baik, jadi shibernya dimulai dari ujung auratnya, semua auratnya, maka kakinya yang di bawah, ya kan, tertutup rapat semua. Nah, dimulai dari situlah shibernya diukur. Esikater Sedikit dalam ya Ustaz? Sedikit dalam ini. berapa meter? Bukan kelem. Ini apa namanya, wajib dalam semua keadaan apa? Kalau ada keadaan tertentu ini boleh dilawan gitu. Maksudnya siapa yang dilawan untuk Jadi seperti ini. membuka aurat maksudnya? Lengser nih, ini kan berarti itu udah lengser. Iya, lengser. Misalkan kita naik motor nih, Iya. membahayakan misalnya gitu. Nah. Itu gimana itu? Yang berarti itu boleh kita menyampaikan atau tetap wis mangan jero jiwa wis jero. Yo, acak kayak aku. Katanya biar lebih afdal Ustaz. Taib. Yang wajib menutup aurat. Memanjangkan 1 shibr hukumnya sunnah. Sunnah tidak boleh dilakukan jika itu mendatangkan mudarat. Jadi antum harus kira-kira sendiri. Kalau 1 shibr ini tidak menimbulkan mudarat, ya kan? Coba dicari akal-akal. Oh, ternyata bisa. Tetap bonceng, orang melebu ruji dan tetap memanjangkan 1 shibr, walhamdulillah. Oh, enggak bisa. Ini kalau 1 shibr kita panjangkan karena angel, jagungnya kangelan, nah dan lain sebagainya lah, berbagai macam permasalahan kemudian menyebabkan 1 shibr ini menjadi masalah, misalnya ya, maka boleh untuk tidak dilakukan 1 shibr. Yang wajib itu menutup seluruh aurat, seperti itu. Sunnahnya 1 shibr, boleh 2 shibr, lebih dari itu makruh karena termasuk membahayakan. Lebih dari 2 shibr bisa jadi membahayakan. Nah, apalagi bisa dipermainkan sama orang. Ya, permainkan, diinjek pakaiannya, bisa jatuh dan lain sebagainya. Jadi kalau antum yakin betul mudaratnya bisa muncul, antum harus tahu betul mudaratnya bisa muncul atau bisa tetap menjalankan sunnah tanpa menimbulkan mudarat, walhamdulillah. Kalau harus bertentangan antara maslahat dan mudarat, maka yang diutamakan adalah yang diutamakan adalah menghindari mudarat. Dan menghindari mudarat adalah maslahat. Balik lagi. Baik. Jadi kalau ada manfaat mengejar sunnah, resikonya, nah tadi antum misalnya pengen sunnah sholat pakai sendal, nah ya kan, masuk masjid, kiainya teka rapi, sendal copot, ditata maning, ya antum gebuk langsung mlebu menjero. Assalamualaikum, ya Pak, kiainya kira-kira bagaimana? Ya kan, pasti pertama kiainya ngumpulkan pemuda dulu. Ya tolong diurusi ke sini jero.
kayone mengejar sunnah tapi membahayakan dirinya, bisa mendatangkan mudarat, ya sunnahnya bisa ditinggalkan dulu, sepatunya ditatani sebelahnya sepatune kiyaine. Nah, jadi seperti itu, antum harus yakin mudarat itu akan terjadi, nggak bisa pakai prasangka. Kalau hanya setengah-setengah itu namanya hanya kemungkinan. Tapi kalau ini bahaya, ya sudah, dilipetlah atau apa lain sebagainya. Antum cegah kemudaratan itu jangan sampai menimpa diri antum atau keluarga antum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi keluarga kita semua dari segala jenis mudarat. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Hah? Kalau anak apa ya, pampers gitu, Pampers, ayo. sholat gitu, jangan bawa anak itu pakai pampers. Tayyib. Kalau sholat ke masjid itu Tayyib. Ahsant. Itu contohnya tepat sekali. Jadi kita harus hati-hati. Oleh karena itu lebih baik anak-anak yang belum bisa lepas pampers, lebih baik jangan ikut sholat berjamaah di masjid. Akan tetapi dengan ibunya saja di rumah. Adapun anaknya pegangan sama ibunya itu tidak ada masalah. Yang jelas yang lagi sholat enggak megangin, ya megangin tapi enggak terus-terusan, megangin siapa tahu mau jatuh dipegangin, nah gitu enggak ada masalah. Tapi bukan megangin terus-terusan, yang mana diikutin terus, yang mana kalau antum ruku dia ikut ruku, sujud ikut sujud, nah ini yang dimaksud megangin. Tapi cuma menjaga supaya enggak jatuh, enggak ada masalah. Didekatkan itu ibunya ya, ini kita bicara ibunya. Kalau bapaknya, wallahu alam sebaiknya tidak membawa yang masih pakai pampers, kecuali anaknya ini dilepas. Ya, di masjid antum nggak megangi, tapi antum salat dan anaknya main sendiri, insya Allah tidak ada masalah. Selama anaknya main sendiri dan pampers ini mencegah dari turunnya najis ke masjid, dan menyebar kemana-mana. Tapi yang menjadi dihukum bawa najis biasanya ketika yang digendong terus-terusan. Nah ini kalau yang digendong terus-terusan bisa dihukumi bawa najis, dia dihukumi bawa najis. Akan tapi kalau kondisi darurat, nah kita lihat lagi ya, ibunya ya nasallallahu alaihi wasallam sedang sakit misalnya, anaknya yang bisa pegang cuma bapaknya, dia harus sholat berjamaah, ya sudah dipegang, seakan-akan itu dihukumi para syuhada yang sholat membawa najis, insya Allah dimaafkan. Jadi lihat kondisinya lah. Kalau darurat, kalau anaknya ditaruh di bawah bahaya, ya kan? Atau anak saya kalau nggak anak pegangin bisa pergi kemana-mana, bahaya, ini masjidnya tinggi nanti jatuh dan sebagainya. Dia harus dilihat maslahatnya. Pada asalnya dihukum bawa najis kalau anak ini seperti kondisinya kita tali yang diikat. Nah orang megang anjing tadi ya, contohnya ya, orang berada di sof paling belakang dekat dengan pintu keluar, talinya nempel dengan najis, ya, seperti itu kira-kira. Jadi harus dilihat dulu masalah detailnya, kira-kira anak ini dipegang terus-terusan enggak gitu. Selama kalau dalam sholat tidak dipegang terus-terusan, insyaallah enggak ada masalah. Jadi misalnya pas berdiri saja, ya kan, pas rukuk ditaruh, pas sujud ditaruh, nanti pas berdiri dibawa lagi, insyaallah enggak ada masalah. Tapi yang dibawa terus-terusan ini yang dikatakan membawa najis. Wallahu a'lam. Nanti ana cek lagi, semoga ana salah. Insyaallah nanti cek lagi. Kaidah dasar apa setelah kita mempelajari ini kan banyak yang akhirnya kita tahu, misalnya yang sudah pernah kita lakukan tidak sah apa yang kita laksanakan, apakah bodoh atau seperti apa? Baik. Ya. Soalnya udah berlalu waktu cukup lama ya masalahnya ya. Wallahu a'lam. Ana ragu. Insyaallah nanti ana cari jawabannya. Pertanyaannya sangat baik. Silakan. Barakallahu fiik. Ada lagi yang lain? Wis pada kelingan sop balungan karo. Baik. Insyaallah pertemuan berikutnya kapan? Besok jam berapa? Subuh di sini berarti. Coba tanya Pak Harto. Pak Harto, gimana Pak? kita ya mudah-mudahan anak nggak lupa nggak telat.
Oh iya Al-Kathiri. Kalau dia terlalu lama, mudah-mudahan HP anak on time. Iya kita sebudi isya. Insya Dia Allah. disambar. Ya. Disambar. Besok gimana Pak? Pekan yang akan datang? Tadi ada informasi ya, bahwasannya jam 5 tadi sebenarnya ada kajian di Radio Sahabat ya. Di Radio Sahabat diisi oleh Ustadz Fathur Rahman, yang mana sebaiknya antum semua hadir dulu di sana ya, supaya nggak tabrakan. Baiknya antum hadir dulu di sana, kemudian kita mulainya ba'dal maghrib. Itu nggak apa-apa. Iya yang sorenya, karena kita ingin menjaga maslahat supaya semua dakwah para asatidzah ini hidup semuanya. Jadi antum hidupkan juga di sana. Nanti setelah selesai datang ke sini. Nah, harapannya begitu. Kira-kira gimana, bisa diterima enggak? Menyelisihi pendapat yang kita sepakati tadi ya, bahwasanya sepakat jam 5. Hah? Maghribnya mepet banget ya pasti ya. Gimana Pak maghribnya Pak? Maghrib di sini? Ya akhir maghrib di sini. Insyaallah antum selesai langsung ke sini saja. Insyaallah kita laksanakan salat maghrib di sini, kemudian langsung mulai. Berarti selesainya agak malam ya, enggak malam-malam banget lah. Seperti jam sekarang lah insyaallah. Baik. Ada lagi? Cukup? Aikido jam berapa? Jam 8. Ya antum aturlah gimana aikidonya, mungkin dimundurkan sedikit. Mundur. Oh iya antum ikut ya. Antum nanti coba supaya mundur sedikit. Enggak lama kok selisihnya sama kita kok. Cuma sedikit. Mungkin. Iya. Ya amannya jam 9. Aman aikido jam 9 udah, jadi benar-benar kita udah selesai, pasti insyaallah udah selesai. Jam 9. Karena kepotong istirahat salat Isya lumayan itu. Oh ya udah, biasanya jam 10. Baik, nanti antum sampaikan supaya enggak ini, atau konsultasi sama Pak Harto lah. Pak Harto gimana? Gitu. Waktunya supaya diatur. Bakhair. Cukup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.